Perkenalkan, nama saya Roman Purba. Saya dari kelas 10-6 mata pelajaran sejarah. 1. Tuliskan dan jelaskan 3 teori masuknya Islam ke Nusantara. 1. Teori Arab. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan Antia H. Jones. Teori Arab atau teori Mekah menyatakan bahwa Islam dibawa oleh orang Arab atau disebut juga bahwa bahwa teori Hamka adalah teori Mekah. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan jejak Muawiyah dan masuknya Islam ke Nusantara terjadi pada abad ke-7 Masehi. 2. Teori Tiongkok. Teori ini didukung oleh Profesor Dr. Slamet Muijana berpendapat bahwa persebaran Islam tak lepas dari peranan saudagar atau pedagang Tiongkok yang saat itu banyak beragama Islam. Di dalam teori ini juga berpendapat bahwa Wali Songo merupakan para keturunan pedagang dari negeri Tionghoa. 3. Teori Persia. Teori Persia merupakan salah satu teori yang berkembang di antara teori-teori mengenai masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia. Teori ini mengemukakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia merupakan Islam berasal dan dibawa oleh para pedagang dari Persia atau Iran. 2. Jelaskan apa yang dimaksud titik nol peradaban Islam di Nusantara dan sebutkan nama daerahnya dan mengapa daerah itu dipilih. Barus menjadi daerah di mana Islam masuk pertama kali ke Nusantara. Barus terletak di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dipilihnya daerah ini karena beberapa bukti sejarah seperti makam Mahagia dan makam Papan Tinggi. 3. Jelaskan tentang kerajaan Singasari, letak dan bukti. Letak Malang, Jawa Timur. Bukti Candi Singasari, Raja Ken Arok. 4. Tuliskan bukti Ratu Sima dan Ratu yang bijaksana. Ia melaksanakan hukum dengan tegas dan seadil-adilnya. Rakyat patuh terhadap semua peraturan yang berlaku untuk mencoba kejujuran rakyatnya. Ratu Sima pernah mencobanya dengan meletakkan pundi-pundi di tengah jalan. Ternyata sampai waktu yang sama tidak ada yang mengusik pundi-pundi itu. Akan tetapi pada suatu hari ada anggota keluarga istana yang sedana berjalan-jalan menyentuh kantong pundi-pundi dengan kakinya. Hari ini diketahui oleh Ratu Sima. Anggota keluarga istana itu dinilai salah dan harus diberi hukuman mati. 5. Tuliskan 4 penyebab kemunculan kerajaan Hindu dan Buddha. 1. Perang antar saudara. 2. Masuknya Islam ke Nusantara. 3. Tidak ada pemimpin yang memimpin. 4. Perdebatan harta. 6. Pendidikan. Melalui pendidikan. Awalnya terjadi di lingkungan keluarga, kemudian berkembang di surau, masjid, pesantren,
dan akhirnya masuk di rumah para bangsawan. 7. Melalui politik. Misalnya terjadi pada kerajaan Islam di Sulawesi Selatan dilakukan untuk kemudian dibentuk menjadi kerajaan Islam. 7. Melalui perdagangan. Perdagangan dari Arab, Gujarat, dan Persia datang ke Indonesia selain untuk berniaga, sebagai lainnya membentuk perkampungan. Sebagian lainnya membentuk perkampungan Muslim yang akhirnya menjadi fondasi utama Islamisasi di Indonesia. Contoh perkampungan Muslim misalnya bisa kita temukan di beberapa wilayah pesisir pantai timur Sumatera dan pantai utara Jawa, seperti di perkotaan Jakarta Utara. 9. Melalui perkawinan. Terjadi antara pedagang atau salidagar Islam dengan wanita pribumi. Melalui perkawinan inilah terlahir seseorang Muslim. Alhasil komunitas Islam makin luar. Nomor 10. Melalui kesenian. Melalui kesenian ini, Islam disampaikan lewat media seni budaya seperti yang dilakukan Sunan Kalijaga lewat pertunjukan wayang kulit, Sunan Bonang dan lagu, Sunan Kudus lewat cerita pendek bersensi filsafat Islam dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih.